Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithu thalithu, hadis yang ketiga, an Wasilata ibn al-Asqa'i radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, u'titu makan at-Taurati as-sab'ah. Diberikan aku di posisinya kitab Taurat as-sab'ah, akan as-sab'ah, jadi surat yang 7. Tafsirnya nanti di bawah as-sab'at tiwal, 7 surat pertama yang panjang-panjang. Wa'utitu makan az-zabur al-mi'inah, dan diberikan aku di tempatnya az-zabur al-mi'inah, akan surat-surat 100, artinya surat-surat yang ayatnya itu 100 ayat, seratusan ayat. Wa'utitu makan al-injili al-mathaniyah, dan diberikan aku di tempatnya al-injil al-mathaniyah, akan surat al-mathaniyah. Nanti diterangkan juga maknanya. Wa fuddiltu bil mufassal, dan diutamakan aku dengan surat al-mufassal. Rawahu Ahmad. Hadis ini menerangkan tentang keutamaannya Al-Quran di atas kitab-kitab terdahulu, bahwa Al-Quran mencakup semuanya, sama seperti kemarin yang diterangkan oleh Sayyidina Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala atau yang lain, bahwa Al-Quran dinamakan Al-Quran karena di dalamnya itu mencakup semua kandungan kitab-kitab terdahulu, dan juga di dalam Al-Quran itu terdapat hal-hal yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka Al-Quran unggul di atas semua kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi terdahulu. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sengaja saya al-faqir ilallah di 3 atau 4 hadis pertama di Arba'in Al-Quran ini menyajikan hadis-hadis yang menerangkan tentang Al-Quran secara mendasar, Al-Quran sebab diturunkannya, Al-Quran dalam keutamaannya daripada atau apabila dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Karena bagaimana kita akan berbicara tentang keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kalau kita kurang memahami tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi supaya semangat kita bertambah, supaya kebanggaan kita sebagai umat Islam bertambah tentang Al-Quran, maka di awal kumpulan hadis Arba'in ini saya Al-Faqir menyajikan pengenalan tentang Al-Quran sebagai zat Al-Quran, dan juga pengenalan Al-Quran apabila dibandingkan dengan kitab-kitab selain Al-Quran, ini kitab-kitab terdahulu yang diturunkan dan diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu at-Tabarani fil Kabir, dan meriwayatkan akan hadis siapa Imam Tabarani di dalam Mu'jamil Kabir dengan lafaz as-sab'at tiwal. Lah, ini as-sab'at tiwal riwayatnya Imam Tabarani menjadi tafsir akan kalimat as-sab'ah di dalam riwayat Imam Ahmad. Lianna ahadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'da. Sama seperti Al-Qur'anul Karim, ayat-ayatnya yufassiru ba'daha ba'da. Allati awwaluha al-Baqarah, yang adapun awalnya as-sab'at tiwal yaitu Al-Baqarah. Wa akhiruha bara'atu, adapun akhirnya ya as-sab'at tiwal yaitu surat Bara'ah. Bija'lil anfali wa bara'atin wahidatan, dengan menjadikan surat Al-Anfal dan Bara'ah akan satu. Naam.
Wa ghairu dzalik, dan selain itu aswar. Jadi yang disebut as-sab'at tiwal ya ini Al-Baqarah dan 6 atau 7 surat yang sesudahnya apabila Al-Anfal dan Bara'ah dijadikan satu. Wal mi'un hiya suwar allati awwaluha ma yalil kahfa li ziyadati kullin minha ala mi'ati ayah. Adapun surat-surat al-mi'un, hiya ya mi'un, yaitu surat-surat allati awwaluha, yang adapun awalnya suar, ma yaitu surat, yali yang mengiringi ma akan surat kahfi, li ziyadati kullin minha karena lebihnya tiap-tiap satu minha dari suar, ala mi'ati ayat atas 100 ayat, awillati fiha al-qasas aw ghairu dzalik, atau yang yaitu dalam surat adapun qasas kisah-kisah atau selain itu. Wal mathani, adapun al-mathani yang dimaksud al-mathani, hiya suwarul lati ayuha mi'atun aw aqal. Hiya ya mathani, yaitu surat-surat yang adapun ayatnya al-mathani yaitu 100 atau lebih sedikit. Atau ma'ada sab'it tiwal, atau yang selain 7 yang panjang, ilal mufassal, sampai surat al-mufassal yang pendek-pendek itu. Sumya mathaniya li'annaha athnat as-sab'ah. Dinamakan mathani akan mathaniya li'annaha karena sesungguhnya ini summiyah tidak didatakan dengan kalimat summiyat karena di situ dhamirnya kembali ke lafdzul mufradil al-mudmar. Jadi summiya dinamakan lafdzul mathani mathaniyah, bisa begitu. Jadi kepada lafadznya li'annaha karena sungguhnya as-suwar asnat as-sab'ah, yaitu berturut-turut suar akan 7 atau mengiringi akan 7 yang as-sab'at tiwal. Au likauniha, atau adanya mathaniya qasurat anil mi'in, yaitu pendek, yaitu kurang anil mi'in dari 100 ayat-ayat 100 atau surat-surat 100, wazadat dan lebih ya mathani alal mufassal, di atas surat-surat mufassal. Au li'anna al-mi'ina ju'ilat mabadi'a, atau karena sungguhnya ayat-ayat 100 yaitu dijadikan al-mi'in akan pendahuluan, wallati taliha mathaniya thumma al-mufassal, wallati taliha mathani, dan adapun yang mengiringi akan mi'in yaitu mathani, ayat atau surat-surat mathani, thumma al-mufassal. Wakilan dikatakan ghairu dzalika, apa selain itu qaul. Wal mufassal ini kalimat li'annal mi'in ju'ilat mabadi'ah, ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu sab'at tiwal dulu, baru mi'in, baru mathaniya, baru mufassal. Wal mufassal akhiruhu suratun nas ittifaqa. Adapun al-mufassal itu terkenal dengan sebutan ayat-ayat pendek lah. Akhiru, yaitu adapun akhirnya mufassal, yaitu surat An-Nas ittifaqan, hale disepakati ulama. Wal awwalul hujurat awil jasiyah, dan apakah adapun awalnya mufassal yaitu hujurat atau al-jasiyah atau al-qital atau surat al-qaf atau surat as-saffat atau surat as-saf, aqwalun, yaitu ada beberapa pendapat. Rajjahan Nawawi, mentarjih mengunggulkan siapa Nawawi, wa tabi'ahul qamusul al-qamus, dan mengikuti akan An-Nawawi siapa kitab al-qamus al-awwalah, akan yang pertama. Apa yang pertama? Di situ disebutkan wal awwalul hujurat, artinya dari hujurat. Jadi al-awwalah ai, di situ dicatat ai minal hujurat. Walahu tiwalun wa awsatun wa qisarun mufassalatun fil furu'i wa ghairiha, dan yaitu bagi di sini al-mufassal, adapun surat-surat panjang tapi tidak sampai ratusan, wa awsatun, dan surat-surat menengah, wa qisarun, dan surat-surat pendek, mufassalatan atau mufassalatun yang dipisah-pisah, hale terpisah-pisah ya,
mufassalatan halnya terpisah-pisah tempatnya, fil furu'i wa ghairiha, di dalam ranting-rantingnya dan lainnya furu'. Undur al-Faid lil Manawi, lihatlah akan kitab al-Faid lil Manawi milik Imam An-Nawawi. Walhasil, adapun hasilnya, annal Qur'ana huwa afdalul kutubil munazzalah, yaitu sungguhnya Al-Quran, huwa ya Al-Quran afdalul kutubil munazzalati, yaitu paling afdalnya kitab-kitab yang diturunkan, wa asyrafuha, dan paling mulianya al-kutub, bal huwa a'zamu mu'jizatin nabi, bahkan adapun Al-Quran yaitu paling agungnya mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu baqin ila yaumil qiyamah, karena sungguhnya Al-Quran yaitu langgeng sampai hari kiamat. Wa qala Muhammad ibnu Khalifah al-Ubbi rahimahullahu ta'ala naqlan, hal yang memindahkan dari gurunya Abi Abdullah bin Arafah rahimahumullah akan lafaz inna mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mukjizat-mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha, yaitu sebagian daripada mukjizat, ma adapun mukjizat ukhtussa bi ru'yatiha mu'asiruh, yaitu dikhususkan dengan melihat mukjizat mu'asiruhu, siapa orang-orang yang mu'asir. Mu'asir itu yang hidup di masa Nabi. Mu'asiruhu, siapa orang-orang yang hidup di masanya Nabi. Kan syiqaqil qamar, seperti terbelahnya bulan. Wa minha, dan yaitu sebagian daripada mukjizat, ma adapun mukjizat ukhtussa bi ra'yatiha, atau ikhtussa yang dikhususkan dengan melihat ia mukjizat, man ba'dahum, siapa orang yang sesudah ya mu'asiruh, man ba'dahum, la siyama ba'da mururil mi'in minas sinin, apalagi sesudah lewatnya beratus-ratus daripada tahun-tahun, artinya beratus-ratus tahun seperti sekarang ini, kita masih bisa menyaksikan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yaitu Al-Qur'an. Kahifdzil Qur'anil mutahadda bih, seperti terpeliharanya Al-Qur'an al-mutahadda bih, yang dipertaruhkan bihi dengan ya hifdzul Qur'an, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya aku, yaitu nahnu, aku, kata Allah, nazzalna dzikra, itu menurunkan aku, ad-dzikra, akan Al-Qur'an. Ad-dzikr salah satu daripada nama Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan sungguhnya aku kepada Al-Qur'an lahafidun, yaitu sungguh yang memelihara atau menjaga. Intaha, telah selesai ya qaulul Ubbi. Qala Sayyid Alawi al-Maliki rahimahullah, ini Sayyid Alawi ayahnya Abu Ya Sayyid Muhammad rahimahumullahu ta'ala. Al-Quran huwa kalamullah wa siratuhul mustaqim, adapun Al-Quran yaitu huwa Al-Quran kalamullah, yaitu kalamnya Allah, wa siratuhul mustaqim, dan jalannya Allah yang lurus, wa hujjutuhud damighah, dan hujjahnya Allah ad-damighah, yang sekel, ad-damighah, yang kuat, wa nurul qati', dan cahayanya Allah al-qati', yang pasti, yang mematahkan, li'anakil kafara, akan lehernya orang-orang kafir. Wa manhaluhu al-'adbur rawi, dan sumbernya, mata airnya Allah al-'adb. Al-'adbu, apa al-'adbu? Yang enak, yang segar, yang bahasa Maduranya setabar. Setabar artinya tidak pahit, tidak acen, tidak kecut, tidak al-adb, seperti air biasa, artinya semua orang memanfaatkannya dan semua orang senang. Ar-rawi, yang menyegarkan, min dhama'il jahalah, dari hausnya kebodohan. Wa ilmuhul hadi min ad-dalalah, alam ini, wa alam, ya, wa alamuhul hadi, dan tanda-tandanya Allah al-hadi, alam itu adalah sesuatu yang besar yang dijadikan tanda. Misalkan orang yang di tengah lautan, ini tandanya apa? Bintang. Atau orang yang kesasar di gurun pasir, tandanya apa? Bintang. Atau gunung, sebuah gunung besar tuh sudah,
tu namanya gunung fulan, gunung fulan. Itu alam namanya. Al-hadi yang menunjukkan minad dalalah, daripada kesesatan. Wa huwa adapun Al-Qur'an yambu'ul hikmah, yaitu sumbernya hikmah, wa mizanul adli, dan pertimbangan keadilan, wa malaku kullil umur, dan kendali semua perkara. Mu'jizatul mu'jizat, mukjizatnya banyak-banyak mukjizat. Wa ayatul ayat, dan ayatnya banyak-banyak ayat. Yabqa baqa'ad-dhuhur, yang atau hale langgeng Al-Quran selama langgengnya masa. Artinya baqa'ad-dhuhur dengan langgengnya ad-dhuhur masa. Mahfudhan min aidil muharrifin, hale dipelihara dari tangan-tangan orang yang mencoba merubah. Yutla wa yurwa wala yumal, dibaca Al-Quran dan diriwayatkan Al-Quran, wala yumal, dan tidak bisa diplesetkan ya Al-Quran. Ladidul uslub, indah uslubnya. Fasihut tarkib, fasih susunannya. Fihi ayatun bayyinatun wa dalailu wadihatun, yaitu di dalam Al-Quran adapun ayat-ayat bayyinat yang menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Wa dalailu wadihatun, dan dalil-dalil yang jelas. Wa akhbarun shadiqatun, dan berita-berita yang benar. Wa mawa'idhu ra'iqatun, dan mau'izah peringatan-peringatan ra'iqah yang tinggi nilainya. Wa syara'i'u raqiyatun, dan syariat-syariat sama maknanya raqiyah ra'iqah, jadi yang yang tinggi nilainya. Wa adabun aliyatun, dan adab-adab yang luhur. Bi'ibaratin ta'khudhu bil albabi, dengan bahasa ungkapan-ungkapan ta'khudhu, yang mengambil ibarat bil albabi, akan hati. Artinya mengajak hati kita itu senang kalau kita mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi bisa memahami Al-Quran. Wa asalibu laisa li ahadin minal bashar balighan ma balagha minal fasahati wal balaghati ay ya'tiya bimithliha, dan uslub-uslub laisa Naam, yang tiada li ahadin minal bashar, bagi seorang dari manusia, balighan, yaitu yang sampai, ma balagha, akan yang sampai, bashar minal fasahati, dari kefasihan, wal balagha, dan balagha dari segi bahasa. Ayatia harus mendatangkan, atau akan harus mendatangkan, ya ahad, bimithliha, akan upamanya asalib. Apa asalib ini? Cara-cara susunan, manhaj, cara-cara balaghah fasahahnya. Wa yufakkiru fi muhakatiha, dan memikirkan ya ahad fi muhakatiha, di dalam menyusun susunannya asalib. Naam, la fasahah wal balagha fi muhakatiha, di dalam ciri muhakatiha, tempat ceritanya ya al-fasahah wal balagha. Fa huwa ayatullah ad-daimatu wa hujjatuhu al-khalidah. Maka adapun Al-Quran yaitu ayatnya Allah ad-daimah, yang langgeng, wa hujjatuhu al-khalidah, dan hujjahnya Allah al-khalidah, yang langgeng. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu Al-Quran. Intaha fin nafahat. Telah selesai qaulus Sayyid Alawi di dalam kitab An-Nafahat. Jadi beliau mempunyai kitab An-Nafahat, agak tebal. Al-Faqir ilallah, saya pernah diberikan oleh Abu Said Muhammad dulu waktu di Mekah, rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Wal iman bi jami'il kutubil munazzalah 'alal anbiya'i wajib. Adapun iman akan semua kitab-kitab yang diturunkan atas semua para nabi, wajibun, yaitu wajib. Wa hiya katsiratun, adapun kutub yaitu sangat banyak. La ya'lamu hasraha illallah, yang tidak tahu akan hitungannya kutub kecuali Allah. Wakila, dan dikatakan mi'atun wa arba'atu kutub, yaitu 104 kitab. Walladhi yajibu 'alal mu'min ma'rifatuha arba'ah,
Adapun yang wajib atas mukmin apa mengetahui al-kutub, yaitu 4: Az-Zabur, wat-Taurah, wal-Injil, wal-Quran, seperti yang diterangkan di dalam kitab-kitab Mabadi al-Usul fit Tauhid di dalam madhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, seperti halnya di dalam Aqidatul Awam, atau kitab-kitab seperti Qatrul Ghaith karangannya Al-Imam As-Samarqandi rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhuna Syekh Ahmad Jabir Jubran rahimahullah, wa innaha kullaha nusikhat bil Quran. Dan sungguhnya kutub, kullaha semuanya kutub yang terdahulu, nusikhat yaitu disalin atau dihapus ya kutub bil Quran dengan Al-Quran. Wa qad ishtamala ala ma'anil kutub kulliha, dan sungguh meliput Al-Quran atas makna-makna banyak-banyak kitab, semuanya kutub. Wa annahu kalamullah, dan sungguhnya Al-Quran yaitu kalamnya Allah. Laisa bimakhluk, yang tiada Al-Quran yaitu makhluk. Karena kalamnya Allah berkaitan langsung dengan zat Allah, bukan makhluk dong. Wa annahu baqin ila yaumil qiyamah, dan sungguhnya Al-Quran yaitu langgeng sampai hari kiamat. Masunun anit tahrib, dipelihara daripada perubahan, wat taghyir, dan perubahan. Qala ta'ala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Intaha, telah selesai ya qaulu Syekhina Ahmad Jabir Jubran rahimahullahu taala, adalah muridnya Sayyid Alawi rahimahullah. Jadi Al-Fakir meletakkan kalam beliau itu sesudah kalamnya gurunya. Qala Al-Baihaqi rahimahullahu taala, wal iman bil Quran yatasya'abu syu'aban. Adapun iman kepada Al-Quran dengan Al-Quran yaitu bercabang ya iman, sya'aban akan banyak-banyak cabang. Fa'ulaha, maka adapun paling utamanya syu'ab, bi'annahu yaitu sungguhnya Al-Quran kalamallahi tabaraka wa ta'ala, yaitu kalamnya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laysa min wad'i Muhammad, dan tiada Al-Quran yaitu dari hasil karyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala min wad'i Jibril, dan tidak dari sabaan janreng maturah, sabaan nah. Jadi hasil karyanya Jibril alaihissalam, tidak. Al-Quran itu langsung kalam Allah. Wasaniyatu, adapun yang kedua, al-i'tirab, yaitu pengakuan, bi annahu mu'jizun nadhm, akan sungguhnya Al-Quran mu'jizun nadhm, yaitu mu'jazun nadhm, yaitu kuat, sangat indah, dimaknain begitu saja ini ya. Mu'jazun nadhm yaitu sangat indah susunannya. Artinya apa? Untuk menyusun, atau agung susunannya, untuk menyusun seperti susunan Al-Quran tidak ada yang mampu. Itu mu'jazun nadhm ya, dibuat i'jaz oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ijtama'atil ins wal jin, seandainya berkumpul siapa manusia dan jin, ala ayyatu bimithli, atas mendatangkan mereka akan dengan umpamanya Al-Quran, lam yaqdiru alih, maka tak akan mampu mereka alih atas atas mendatangkan, atau alih atas Al-Quran, alaihi atas Al-Quran. Naam. Wasalitsatu, adapun yang ketiga, i'tiqadu anna jami'al Quran, yaitu mengiktikadkan sungguhnya semua Al-Quran, alladzi tufiyan nabi, yang diwafatkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu dari Al-Quran, huwa Al-Quran, hadzal ladzi fi masahifil muslimin, yaitu yang ada di mushaf muslim Islam, lam yafut minhu syai'un, yaitu tidak hilang minhu Al-Quran syai'un, apa suatu, apa sedikit pun, walam yadhi, dan tidak hilang Al-Quran binisyani nasin, dengan lupanya manusia, wala dalali sahifatin, dan tidak dengan hilangnya satu lembaran, wala mauti qari'in, dan tidak hilang dengan matinya orang yang tukang baca Al-Quran atau yang hafal Al-Quran, wala kitmani katimin, dan tidak hilang dengan merahasiakannya orang yang merahasiakan, walam yuharrab minhu syai'un wala yuzad fihi harfun, dan tidak bisa dirubah minhu dari Al-Quran apa sesuatu pun, wala yuzad fihi harfun, dan tidak bisa ditambahkan film Al-Quran harfun apa satu huruf pun, walam yunqas minhu harfun, dan tidak bisa dikurangi minhu dari Al-Quran harfun apa satu huruf pun. Wa Nabi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, annahu, sesungguhnya Abu Bakar,
lamma qara'a surat ar-Rum, yaitu ketika membaca Abu Bakar akan surat ar-Rum ala musyriki Makkah, atas orang-orang musyriknya Makkah. Faqalu, maka berkata musyriku Makkah, hada mimma ata bihi sahibuk, apakah ini yaitu sebagian dari perkara atau yang datang bihi dengan membawa sahibuka, siapa temanmu. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membaca surat Ar-Rum di depan orang-orang kafir, kemudian orang kafir itu bertanya, apakah ini termasuk yang datang yang dibawa oleh temanmu yang Muhammad itu? Artinya seakan-akan orang-orang kafir itu ngetes kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah ini yang diciptakan oleh Muhammad temanmu itu? Seakan-akan begitu. Lah, Sayyidina Abu Bakar ini peka. Beliau peka, cerdas. Qala, berkata Abu Bakar, la, tidak. Walakinnahu kalamallahi azza wa jal. Dan tetapinya Al-Quran, yaitu firmannya Allah azza wa jal. Wa qawluhu, dan firmannya Allah. Wa fi riwayatin ukhra, dan disebut di dalam riwayat lain, laisa bi kalami wala kalami sahibi, tiada Al-Quran yaitu pendapatku atau perkataanku, dan tidak perkataan temanku. Walakinnahu, dan tetapinya Al-Quran, kalamullah azza wa jal, yaitu firman Allah azza wa jal. Warwina atau warawaina, dan meriwayatkan kami an Amir ibni Syahr annahu qal, ini yang mengatakan rawaina ini adalah Imam Al-Baihaqi. Saya Al-Faqir menukil dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Annahu qal, kuntu 'indan Najashi, kata Amir bin Syahr, ada aku yaitu di depan Najasyi. Faqara ibnun lahu ayatan, maka membaca siapa anak lahu bagi Najasyi akan satu ayat. Fadhahika, maka tertawa ya ibnun. Faqala, maka berkata Najasyi, atadhaku min kalamillahi azza wa jal, apakah kamu tertawa dari kalamnya Allah azza wa jal? Artinya di sini banyak fikihnya. Satu, kalau baca Al-Quran harus khusyuk, jangan main-main. Yang kedua, harus betul-betul yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah azza wa jal. Sebagai orang tua atau yang dituakan, harus mengajarkan hal-hal yang mendidik kepada yang muda, apalagi pada anak-anak dan santri-santrinya. Wa an Khabbab ibn al-Arith radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, taqarrab mastata'ta, mendekatlah kamu mastata'ta, semampu kamu. Artinya taqarrab ila Allah mastata'ta, mara masma' be'an ke Gusti Allah, semampu be'an. Masma' alibat apa be'an, asalawatah, asalatah, asadakah, wa'alam, dan ketahuilah, annahu, akan sungguhnya perkara, lan tataqarraba ila Allah, tidak akan mendekat kamu ila Allah, kepada Allah, bisyai'in, dengan suatu, ahabba ilaihi min kalami, yang lebih cinta kepada Allah daripada kalamnya Allah. Wa an Ibnu Abbas, ini pendapatnya Khabbab bin al-Arith, bahwa untuk taqarrub ila Allah yang paling cepat adalah memperbanyak baca Al-Quran. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, kalau para ulama membahas itu tergantung personilnya. Kalau banyak dosa, maka taqarrubnya kepada Allah harus banyak istighfar. Harus banyak istighfar. Kalau orangnya masih banyak pelin-pelan di dalam hidupnya, maka dengan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, asdaqul hadis, adapun paling benarnya pembicaraannya itu kalam Allah azza wa jal. Naam. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, al-Quran kalam Allah azza wa jal. Wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, law anna qulubana tahurat, jika anna qulubana, sungguhnya hati kami, kita, tahurat yaitu suci, lama syabi'na, maka sungguh tidak akan jemu kita, tidak akan kenyang kita min kalamillahi ta'ala. Kenapa kita jemu membaca Al-Quran? Kenapa kita ini malas membaca Al-Quran? Menurut Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, karena hati kita tidak bersih, karena hati kita tidak suci. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ma hakamtu makhluqan, tidak menghukumi aku akan makhluk,
innama hakamtul Quran, pastinya menghukumi aku akan Al-Quran. Artinya aku menghukumi menghukumi keadaan itu dengan Al-Quran, bukan dengan sesuatu yang dibuat oleh makhluk. Atau aku menghukumi Al-Quran itu bukan makhluk tapi murni kalamnya Allah Azza wa Jal. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu, sesungguhnya Ibnu Abbas shalla ala janazatin, yaitu salat ya Ibnu Abbas atas jenazah. Faqala rajulun, maka berkata siapa seorang laki-laki, Allahumma rabbal Qur'anil azim, ya Allah Tuhannya Quran yang agung, yufir lahu, ampunilah bagi mayit atau jenazah. Faqala Ibnu Abbas, sakilat ka ummuka, celaka kepadamu siapa atau rugi kepadamu siapa ibumu. Innal Qur'an minhu, sesungguhnya Al-Qur'an yaitu dari Allah. Innal Qur'an minhu, sesungguhnya Al-Qur'an yaitu dari Allah. Artinya jangan dikatakan Allahumma rabbal Qur'an, seakan-akan, bukan seakan-akan dia mengatakan Al-Qur'an itu bukan Allah, sedangkan yang benar Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamullah adalah Allah, artinya bukan makhluk, bukan makhluk. Qala Sufyan ibnu Uyainah, adraktu masyikhatana, nyapok aku, cara yang matura nyapok, menemukan aku, masyikhatana, akan guru-guruku, mundu sab'ina sana, selama 70 tahun. Minhum Amr bin Dinar yaqulun, berkata mereka, Al-Quran kalamullah, laisa tiada Al-Quran yaitu makhluk. Intaha minasyu'ab muhtasara. Amma Wasilah ibnul Asqa, adapun Wasilah ibnul Asqa, fahuwal mukanna bi Abi Kirsafah, maka yaitu adapun Wasilah ibnul Asqa, yaitu yang dijuluki dengan nama Abi Kirsafah, kama qalahul Waqidi, seperti perkara yang mengatakan akan mas siapa Imam Al-Waqidi. Wa qala ghairuhu yukanna Abul Asqa, diberi kunyah ya siapa Wasilah akan Abul Qasla. Aslama qabla Tabuk, masuk Islam ya Wasilah sebelum peperangan Tabuk. Wa syahidaha, dan hadir Wasilah akan peperangan Tabuk. Wa rawa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan Wasilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Abi Marthad dan Abi Hurairah dan Abi Salamah radhiyallahu anhum. Wa anhu, dan meriwayatkan daripada Wasilah siapa putrinya Wasilah, Fusailah. Wa Abu Idris Al-Khawlani, dan Abu Idris Al-Khawlani, wa akharun, dan ulama yang lain. Syahida Fathah Dimishqah, hadir ya Wasilah akan peperangan atau kemenangan Damaskus. Wa Himsah, dan Himis. Wa ghairihima, dan lainnya keduanya, Dimishqah wa Hims. Mati atau wafat Wasilah fi khilafati Abdul Malik, di pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, sanata 38, di tahun 83. Wa kana yaumaidin ibnas mi'atin wa khamsin wa sittin, dan ada Wasilah di hari itu yaitu umur berapa, 165 tahun. Wa qila ibnu 78, dan dikatakan apa umur 78 tahun. Wa huwa akhiru man mata bi Dimishqah, adapun Wasilah yaitu akhirnya orang yang mati di Damaskus daripada sahabat radhiyallahu taala anhu. Undurul Isabah, lihatlah akan kitab Al-Isabah. Jadi biografi beliau ini saya Al-Faqir menukil daripada kitab Al-Isabah. Wallahu alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.